Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel kali ini. Saudara, pemilihan umum sudah semakin dekat. KPU Kota Makassar beberapa waktu lalu telah menetapkan bakal calon anggota legislatif yang memenuhi syarat. Namun beberapa di antaranya juga tidak memenuhi syarat. Apa saja yang jadi penyebab bacalek tidak memenuhi syarat? Dan lantas bagaimana kesiapan KPU Kota Makassar menghadapi pemilu yang semakin dekat ini? Kita akan bahas langsung dengan narasumber kami saat ini sudah ada di studio Kompas TV, Bapak Gudawan Mashar, Komisioner KPU Kota Makassar. Halo Pak Gudawan. Ya, halo. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Salam sehat ya Pak Ya, semoga tetap sehat ya. Sampai hari H pemungutan suara di 14 Februari 2024. Iya, jadi tanggalnya sudah jelas dan tentunya teman-teman KPU Kota Makassar sudah berjibaku begitu ya Pak. Saya mendengar ada kabar soal rapat pleno yang saat ini dilakukan oleh teman-teman, yang dilakukan teman-teman KPU itu katanya setiap minggu. Bisa dijelaskan Pak, ini rapat pleno yang dilakukan oleh Bapak itu seperti apa, membahas seperti apa? Ya, memang di KPU Kota Makassar dan di KPU secara umum ya, secara keseluruhan, dan memang sudah ada dalam ketentuan bahwa tiap minggu kami rutin melakukan rapat pleno. Di Makassar kita rutin melakukan rapat pleno tiap hari Senin. Di hari Senin itu kita evaluasi semuanya, apa-apa yang telah kami kerjakan dan apa-apa yang akan kami kerjakan. Termasuk misalnya dengan keadaan sekarang yang sangat banyak sudah semua divisi ya. Kami kan di KPU Makassar ada 5 orang ya. Semua 5 orang ini, komisioner ini punya divisi masing-masing. Dan sekarang dengan waktu yang semakin dekat di 14 Februari, tahapannya semua berjalan. Misalnya divisi sosialisasi jalan, divisi teknis penyelenggaraan yang saya tangani juga jalan, divisi data juga jalan, kemudian divisi keuangan umum dan logistik juga jalan. Seperti itu. Iya, jadi setiap divisi perlu koordinasi juga ya. Iya, koordinasi tiap minggu ya. Apa-apa yang telah kami kerjakan, apa-apa yang yang sudah kami kerjakan, apa-apa yang akan kami kerjakan. Sehingga semua kegiatan-kegiatan, semua tahapan-tahapan yang akan kami kerjakan itu terpantau sampai detail-detailnya. Jadi kita tahu semua masing-masing perkembangannya seperti apa. Dan juga tentunya masukan dari banyak seluruh staf dan juga komisioner, supaya bukan hanya komisioner itu saja yang tahu divisinya misalnya. Mereka harus tahu juga kegiatan apa di divisi lain yang berjalan, karena saling berkesinambungan. Seperti saya misalnya di divisi teknis, saya juga harus tahu perkembangan DPTB seperti apa di data. Misalnya posko DPTB dibuka. Posko DPTB ini adalah posko untuk pemilih pindahan. Sekarang sudah mulai dibuka sampai tanggal 15 Januari. Jadi pemilih-pemilih nantinya yang mau pindah memilih itu sudah mulai bisa melapor ke PPS misalnya. Saya juga harus tahu perkembangannya, karena divisi teknis yang menangani pemungutan suara juga nantinya akan menangani itu gitu. Baik, jadi intinya adalah rapat pleno ini update kinerja selama 1 minggu terakhir ya. Dan itu diwajibkan memang ya. Baik, kalau kesorotan soal verifikasi berkas bacalek yang kemarin tanggal 6 Agustus dilakukan, kemudian dilanjutkan verifikasi selanjutnya 11 Agustus kemarin ya Pak, bisa dijelaskan mengapa kemudian ada beberapa puluh begitu bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat kemarin? Ya, kemarin di hasil verifikasi administrasi perbaikan namanya ya. Jadi 2 kali kami melakukan verifikasi. Setelah pengajuan pertama, itu verifikasi pertama. Waktu itu statusnya masih MS dan BMS. MS berarti memenuhi syarat nih. Kalau BMS berarti belum memenuhi syarat ya, belum memenuhi syarat dalam artian persyaratan dokumennya itu belum sah sesuai yang disyaratkan di regulasi. Waktu verifikasi administrasi pertama itu sedikit sekali yang MS. Saya lupa ya. Sekitar 21 kalau tidak salah yang MS, dari 829 ya yang bacalek yang
mendaftar. Kemudian kami memberi kesempatan partai politik untuk memperbaiki dokumennya itu di masa namanya pengajuan ada masanya ya, kemudian mereka melakukan pengajuan perbaikan kembali ya, pengajuan perbaikan. Setelah pengajuan perbaikan, kami lalu melakukan verifikasi administrasi perbaikan namanya, permin perbaikan. Banyak tahap-tahapnya ini, bahasa-bahasanya ya. Betul. Permin perbaikan. Di permin perbaikan lah itu kami temukan ya, setelah di permin perbaikan itu statusnya tinggal dua, MS sama TMS. MS berarti memenuhi syarat, TMS berarti tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat itu 73 ya, selebihnya itu MS ya, memenuhi syarat. Meskipun memang jumlah yang diajukan berkurang dari tadi 829 jadi 816, berarti ada yang beberapa yang mengundurkan diri ya. Nah, kemarin ternyata juga oleh KPRI masih diberi kesempatan bagi partai politik untuk melakukan perbaikan di masa pencermatan. Masa pencermatan itu di tanggal 6 sampai 11 kemarin ya. Yang dikasih kesempatan bagi yang TMS masih bisa diperbaiki, dilengkapi untuk diajukan kembali nih bacaleknya. Kemudian kalau mau digantikan karena TMS ya, maksudnya ada persyaratan dokumen yang tidak bisa dipenuhi, itu bisa digantikan oleh calon lain. Itu masih bisa sampai tanggal 11. Jadi memang bacalek yang tidak memenuhi verifikasi tadi memang permasalahannya ada di dokumen ya Pak? Ya, banyak hal ya, misalnya dokumennya yang memang tidak memenuhi persyaratan. Contohnya misalnya dokumen yang distorkan ternyata tidak memenuhi persyaratan. Anggaplah misalnya ijazah, ternyata tidak dilegalisir, padahal sudah dikasih kesempatan untuk legalisir, nggak dilegalisir. Atau hal-hal lain, misalnya untuk beberapa kasus ya, anggaplah misalnya yang bersangkutan adalah ASN. Nah, tapi kan syaratnya kalau ASN harus mengundurkan diri. Ini contoh saja, misalnya ternyata surat pengajuan pengunduran dirinya tidak disertakan. Atau kasusnya dia mantan napi, tapi ternyata syaratnya diregulasi kalau mantan napi untuk napi yang ancamannya 5 tahun ke atas, setelah selesai menjalani pidana itu harus ada jeda 5 tahun. Ternyata belum cukup jedanya 5 tahun sehingga tidak memenuhi TMS, makanya harus diganti oleh calon lain. Itu masih bisa sampai tanggal 11. Tanggal 11 kemarin sudah menyetorkan kembali. Nah, sekarang di tanggal ini sampai tanggal 15 kami masih punya waktu untuk mengecek semua dokumennya. Nanti akan kami umumkan mana yang TMS dan MS. Nanti yang TMS ini udah di-cut. Yang TMS itu sudah tidak bisa lagi. Yang MS saja yang masuk di penyusunan DCS namanya. Nanti di penyusunan DCS di tanggal 18 kami akan menetapkan DCS. DCS itu kepanjangannya, daftar calon sementara. Nah, di tanggal 19 Agustus kami akan umumkan di media cetak nantinya. Di media massa ya, bahwa ini loh calon-calon bacalek untuk DPRD Kota Makassar. Nah, di situ di masa pengumuman DCS ini warga bisa memberi tanggapan masyarakat ya, jadi sudah. Nah, yang masuk di penyusunan DCS ini yang MS saja berkasnya. Istilahnya masa pemberkasan sudah selesai nih di pencermatan. Yang MS saja yang masuk, yang TMS sudah di-cut semua. Sudah TMS karena ketidaklengkapan berkas sudah tidak bisa. Tidak ada kesempatan lagi untuk TMS. Kan tadi, udah Pak. 3 kali dikasih kesempatan. Baik. Dari pengajuan awal, dari permin pertama, kemudian permin kedua, sampai dengan di masa pencermatan masih sudah dikasih kesempatan. Dan partai politik sudah tahu karena kami rutin melakukan koordinasi dengan partai politik. Ketika kemudian Pak yang menjadi pertanyaan, ada yang tidak memungkinkan tadi berkasnya sudah di-cut, betul-betul di-cut. Apakah partai politik kemudian masih bisa kembali mengusung atau menggantikan kotanya? Iya. Kalau misalnya di-cut karena TMS, karena ketidaklengkapan berkas, itu sudah tidak bisa lagi digantikan. Justru yang bisa digantikan adalah kalau masuk penyusunan DCS nih, yang MS. Nah, misalnya saya masuk MS. Nanti setelah masa DCS, saya mau diganti oleh partai politik. Ada 3 alasan yang bisa menyebabkan calon MS itu diganti. Pertama, dia meninggal dunia. Kedua, digantikan oleh partai politik ya, oleh partai politik.
diganti ya oleh ketuanya, ketua umum berinisiatif untuk mengganti yang bersangkutan. Ketiga, dia mengundurkan diri. Tapi yang bisa diganti ini yang MS, yang masuk, intinya yang masuk DCS nanti yang sudah MS semua, yang sudah memenuhi persyaratan dokumennya, yang tidak memenuhi nanti ini sudah tidak bisa lagi. Jadi hal-hal tadi ya yang perlu diperhatikan kemudian Iya. dari Bacalek yang akan ikut begitu dalam Pesta Demokrasi tahun 2024. Kita akan lanjutkan kembali ya Pak Gunawan. Saudara, kami akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita akan membahas juga sejauh mana sebenarnya tahapan menuju pemilu 2024 yang saat ini sudah diselenggarakan oleh KPU Kota Makassar. Kita akan lanjutkan usai jeda. Seru-seruan memang paling pas bareng teman akhir pekan. Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia Akhir Pekan. hingga bercerita pengalaman seru dan lucu. Ini namanya kristalisasi keringat. Mau hangout ke tempat-tempat terbaik bisa. Let's go! Mau makan-makan enak juga boleh. Muntas. Semuanya ada di sini. Wow! Pada hari dan jam-jam berikut. Teman akhir pekan bersama Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kita akan lanjutkan kembali perbincangannya bersama dengan Pak Gunawan, Komisioner KPU Kota Makassar. Baik Pak, di segmen sebelumnya kita sudah membahas soal verifikasi Bacalek sebelumnya yang terbagi beberapa tahapan. Nah, sejauh ini Pak, setelah verifikasi, bagaimana kemudian tahapan-tahapan kelanjutan dari pemilu 2024 nantinya? Ya, kalau tahapan pencalonannya yang seperti yang saya sebutkan ya, mulai sekarang sudah fase tadi pencermatan, kemudian masuk di, sekarang sebenarnya fasenya adalah fase penyusunan DCS, lalu selanjutnya akan kami umumkan DCS, lalu setelah pengumuman DCS nanti akan ada pencermatan DCT namanya. DCT itu daftar calon tetap ya. Kalau DCS ketika diumumkan masih memungkinkan masuk tanggapan masyarakat. Ini kan maksudnya adalah memungut hal-hal yang kami tidak lihat ya, kami tidak ketahui. Siapa tahu ternyata yang bersangkutan punya persoalan ya. Itu bisa warga memasukkan tanggapannya kepada KPU. Oh, ternyata calon ini pernah menjalani. Ternyata di waktu nyetor berkas di KPU itu tidak disertakan berkas-berkasnya, kan bisa seperti itu. Nah, setelah tanggapan masyarakat untuk DCS masuk di pencermatan DCT. Ya, kemudian masuk di penetapan DCT. DCT berarti sudah ada calon, sudah ada DCT. Kalau sudah ada DCT berarti sudah ada calon tetap ya, sudah. Nah, itu sudah diumumkan DCT-nya, sudah ada bacaleknya ya. Nah, itu kemudian yang jadi dasar DCT nanti yang akan jadi dasar untuk dicetak surat suara yang sudah ada DCT ya. Nah, kemudian masuk tahapan kampanye secara umum ya, kampanye dan persiapan pemungutan suara. Baik, untuk data ya Pak, data dari Bacalek yang fix nih untuk maju 2024 nanti memang belum ada yang pasti ya Pak? Belum. Sekarang kan masih proses ini. Baik, ya. masih proses. Dan Anda melihat sejauh ini Pak, selama proses pendaftaran kemarin, apakah ada banyak wajah-wajah baru kah dari partai politik atau banyak petahana yang maju kembali? Ya, saya kira petahana ada, kemudian anak-anak muda justru banyak ya, kemudian dari persentase memang ketentuan ya, bahwa saya kira sama dengan 2019 kemarin bahwa ketentuannya 30% perempuan. Jadi di tiap dapil partai politik harus mengusung perempuan
30% persentasenya. Ketika misalnya dalam satu dapil tidak cukup 30%, tidak akan memenuhi persyaratan ya. Dan di kami dalam pencalonan memang ada namanya aplikasi silon. Itu akan membaca ketika tidak memenuhi persentase perempuan 30%. Sejauh ini semua partai politik memenuhi di tiap dapilnya. Misalnya kita di Makassar kan ada 5 dapil nih ya. Di dapil pertama 9 kursi, dapil kedua ada 10, dapil 3 ada 11, dapil 4 ada 10, dapil 5 ada 10. Nah, di tiap semua dapil itu semua partai jika mengusung sesuai dengan jumlah alokasi kursi itu minimal 3 perempuan, dan sejauh ini semua partai politik yang mengajukan bacalek kemarin itu memenuhi syarat perempuannya. Jadi sejauh ini representasi perempuan dalam pemilu 2024 nanti juga sudah memenuhi. Iya, ya, memenuhi Pak, ya, memenuhi untuk pencalonannya. Persoalan keterpilihan kan Iya. lain lagi ya. Betul. Ya. Nah, upaya kemudian Pak yang dilakukan oleh KPU Makassar untuk mendorong nih pemilih di Kota Makassar untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa di KPU semua divisi berjalan. Salah satunya divisi sosialisasi. Divisi sosialisasi dari awal gong pemilu 2024 tahapan yang kita mulai, sosialisasi juga berjalan. Sosialisasi ini yang jalannya semakin ditingkatkan ya, dari awal dimulai kemudian sampai dengan jelang-jelang pemungutan suara. Sosialisasi tidak pernah henti kita lakukan. Baik, Pak. Untuk jumlah pemilih nih untuk periode 2024 nanti, apakah jumlah pemilihnya meningkat signifikan atau seperti apa dari periode sebelumnya? Ya, kemarin kan sudah ditetapkan ya DPT kita ya, di bulan kemarin sudah ditetapkan DPT kita jumlahnya itu 1.030.000, saya lupa detailnya ya, tapi sekitar 1 juta lebih, 1.030.000. Itu berarti meningkat dibanding 2019 kemarin ya, yang hanya tidak sampai 1 juta sampai 1 juta juga ya, justru agak menurun, tapi dibanding pilkada itu agak meningkat ya. Saat pilkada kan tidak sampai 1 juta pemilih kita. Nah, kemarin juga kita sudah petakan ya, pemetaan termasuk pemetaan usia, sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa pemilih di Makassar memang masih didominasi oleh pemilih-pemilih yang berusia 17 tahun sampai 35 tahun ya. Itu jumlahnya sekitar 500-an ribu lah, hampir 50%. Baik, apakah ada target kemudian untuk berapa persen penggunaan hak pilih dari masyarakat di Kota Makassar sendiri? Ya, kalau target kita ya seperti target sebelumnya ya, di 2019 pemilih kita itu sekitar 69,9 ya, 69,5 ya, 69,5%, di bawah dari target nasional rata-rata yang 77 targetnya ya. Tentu kita berusaha semoga setidaknya di atas 70% lah pemilih kita ya, partisipasi pemilih kita di Kota Makassar. Baik, bisa dibilang jumlah pemilih pemula khususnya di Kota Makassar ini sangat tinggi, Pak. Bagaimana kemudian upaya dari KPU Makassar sendiri untuk mendorong anak muda, pemilih pemula ini untuk menggunakan hak pilih? Iya, saya kira pendekatannya sosialisasi kita intensifkan. Nah, sekarang berbicara mengenai sosialisasi, tentu kita sudah punya pemetaan, punya evaluasi sosialisasi seperti apa yang efektif untuk anak muda. Misalnya bukan hanya sekadar penyuluhan, bukan sekadar ngomong aja, tapi kita melakukan diskusi-diskusi yang interaktif, simulasi-simulasi, melibatkan dia di banyak kegiatan-kegiatan KPU, kegiatan-kegiatan demokrasi, kegiatan-kegiatan kepemiluan ya, hal-hal yang tentu saja formulanya harus sesuai dengan kekinian ya, kesukaan mereka, kesenangan mereka, hal-hal yang biasa mereka lakukan, seperti itu. Baik, ketika kemudian Pak ada pertanyaan dari anak muda yang apatis begitu, yang enggan menggunakan hak pilihnya, mengapa sih kita perlu menggunakan hak pilihnya? Mengapa saya perlu menggunakan suara saya? Jawaban Anda sebagai komisioner KPU seperti apa, Pak? Ya, tentu saja selalu, dan saya kira itu sering ya, tiap kali kami sosialisasi pasti ada yang tanyakan, kenapa kami harus memilih, kenapa kami harus menggunakan hak
suara. Selalu kami jelaskan bahwa penting untuk menggunakan hak suaranya ya supaya suaranya jika tidak menggunakan hak suaranya itu sama saja, setidaknya mereka memilih kita memilih bukan untuk mencari pemimpin yang terbaik sebenarnya ya, tapi yang pemimpin yang sempurna, tapi kita mencegah supaya orang-orang yang tidak baik itu duduk menjadi wakil-wakil kita. Jadi kita memilih orang-orang yang kira-kira bisa memperjuangkan hak-hak kita ya. Anak muda juga mulai harus tahu bahwa segala hal yang mereka bisa dapatkan, misalnya fasilitas dan lain-lain itu anggaplah misalnya ya, anak muda ingin ruang-ruang komunitas yang banyak, tentunya harus melihat ya, mencari jejak rekam ya, anggota legislatif yang pro terhadap itu gitu. Jika misalnya mereka apatis dengan hal-hal seperti itu ya, jangan berharap kemudian pada wakil-wakil rakyat yang ada, karena mereka juga tidak ikut berpartisipasi ya dalam bagaimana bisa saja misalnya yang naik orang-orang yang tidak pro pada kepentingan mereka. Baik, intinya satu suara itu sangat berarti ya Pak Iya, untuk tentu kemajuan ya. daerah Iya. kita. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu Pak Gunawan. Saudara, kami akan lanjutkan lagi perbincangannya usai jeda berikut ini. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami akan lanjutkan kembali obrolannya bersama Komisioner KPU Kota Makassar, Pak Gunawan. Baik Pak, di segmen terakhir ini pertanyaan saya terkait dengan independensi dan juga integritas dari KPU dan juga bawahannya, mengingat tahun pemilu nanti tentunya akan banyak sekali tekanan yang diterima dan juga dirasakan oleh teman-teman di KPU. Bagaimana caranya untuk menjaga itu, Pak? Ya, saya kira memang dibanding pilkada dan dengan antara pilkada dengan pemilu ya, pemilu pasti godaannya lebih banyak ya, belajar dari pemilu 2019 kemarin, karena pileg ya, caleg kan banyak anggota DPR yang punya kepentingan, pasti salah satunya adalah mendekati penyelenggara kita di bawah gitu ya, yang ingin misalnya main mata atau dibantu istilahnya oleh penyelenggara di tingkat bawah. Baru-baru ini misalnya ada PPS ya, yang atas rekomendasi Bawaslu kami berhentikan ya, ada 9 PPS yang terbukti misalnya bertemu dengan bacalek ya. Nah, itu saya kira warning bagi penyelenggara di tingkat bawah untuk senantiasa menjaga integritasnya, senantiasa menjaga independensinya, agar pemilu kita nantinya bisa berjalan dengan fair ya di 14 Februari 2024. Baik, selain hal-hal tadi Pak, apakah di tahun depan itu ada hal-hal yang kemudian penting juga yang menjadi perhatian dari KPU dan juga evaluasi dari periode sebelumnya? Kalau hal-hal penting tentu tahapannya semakin penting ya, kalau semakin dekat. Kalau yang terkait dengan integritas penyelenggara pemilu tentu semakin mendekati hari H, kami semakin ketat juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ad hoc kami di bawah, karena tentu bukan pribadi mereka yang mereka pertaruhkan, tapi nama baik lembaga ini.
banyak hal-hal yang sesungguhnya semakin dekat pemilu itu semakin kita batasi. Misalnya saya kira terjadi juga di seluruh Indonesia ya, komisionernya bukan menghindari tapi sebaiknya mengurangi dulu ke warung kopi misalnya yang banyak bacalek. Itu kan bisa saja terjadi fitnah ya. Misalnya kumpul-kumpul ternyata ada yang foto, dikiranya kong kali kong dan lain-lain ya. Termasuk juga penyelenggara-penyelenggara kami di tingkat bawah. Jadi kebebasannya untuk sementara terenggut sedikit dulu ya. Kemudian saya kira netralitas harus senantiasa dijaga, berada di tempat-tempat keramaian atau acara-acara yang kadang-kadang tidak kita tahu ternyata disponsori salah satu bacalek. Nah, itu kan yang dihindari. Atau berfoto secara tidak sengaja ternyata ada lambang-lambang partai atau foto-foto bacalek. Kadang-kadang kan yang begitu-begitu. Jadi mawas diri dan kehati-hatian gitu. Karena kita di tingkat penyelenggara adalah cerminan bagi khususnya misalnya komisioner ya, cerminan bagi petugas ad hoc-nya yang lain. Kalau komisionernya netralitasnya tidak bisa dijaga, apalagi yang di bawah saya kira. Jadi makanya hal-hal yang tadi yang paling penting adalah komisionernya harus menjadi toladan dulu ya, bahwa benar-benar netral dan punya integritas yang baik. Gitu. Baik Pak, kalau ke soal daftar pemilih Pak, apakah sejauh ini banyak masyarakat yang mengadukan dia tidak masuk dalam daftar DPT atau seperti apa sejauh ini? Saya kira kemarin ya yang kan sebenarnya DPT-nya sudah selesai ya, dan alhamdulillah sampai saat ini rata-rata sudah ini ya yang berhak untuk bahkan DPT kemarin kita ikut memasukkan sebenarnya pemilih-pemilih potensial yang sampai sekarang belum memiliki KTP tapi sudah dimasukkan di DPT, khususnya pemilih-pemilih pemula yang di tanggal 14 Februari nanti itu sudah berumur 17 tahun. Nah, tapi sekarang belum punya KTP. Nah, ini yang kami dorong sebenarnya kerjasama dengan Dukcapil untuk segera mengurus KTP elektronik khususnya, karena dasarnya ketentuannya untuk bisa menggunakan hak suaranya di TPS nanti itu harus punya KTP. Terus kedua, sekarang ini lagi gencar sebenarnya kami sosialisasi mengenai pindah memilih seperti yang saya ungkapkan di awal perbincangan tadi, bahwa di tiap-tiap kelurahan itu membuka posko DPTB namanya, posko untuk pindah memilih. Masyarakat yang merasa bahwa di hari H nanti dia sudah terdaftar DPT ya, tapi kemungkinan tidak akan bisa memilih di TPS-nya karena hal-hal tertentu, misalnya pekerjaannya atau hal-hal lain ya, hal-hal lain yang membuatnya tidak bisa berada di TPS, misalnya kayak sakit, tapi kan sakit tidak ada yang minta-minta ya, biasanya kan jelang-jelang hari, jadi sampai 15 Januari posko kami, misalnya untuk keluarganya yang sakit lama gitu di rumah sakit dan kemudian memperkirakan bahwa kemungkinan di hari H dari rumah sakit bisa mengajukan pindah memilih ya, misalnya di dekat rumah sakit, atau ketentuan hal-hal lain misalnya kayak tahanan atau hal lain ya. Kemarin misalnya kami koordinasi dengan pihak imigrasi, ada pengawasnya yang di hari H akan mengawasi misalnya imigran-imigran supaya tidak keluar rumah di hari H. Itu kan berarti mereka tidak memilih di tempat TPS-nya terdaftar. Nah, itu dimasukkan semua di secara teknis ya, seperti pemilih itu pindahan. Ya, Pak, ya, untuk pemilih pindahan. Baik Pak, terakhir Pak, ini pertanyaan saya terkait dengan bagaimana harapan Anda dan juga himbauan Anda untuk peserta pemilu 2024 nanti dan juga masyarakat yang menggunakan hak pemilihnya? Ya, saya kira kalau peserta pemilu dalam hal ini kan partai politik ya, kemudian turunannya adalah para bacalek yang menjadi cerminan sebagai anggota partai politik. Saya kira harus menunjukkan sebagai calon wakil rakyat ya, dan melakukan hal dalam misalnya kampanye, menaati semua aturan-aturan yang ada, melakukan kampanye dengan bijak nantinya ya. Kemudian kalau di masa pencalonan misalnya
saya kira sejauh ini partai politik sudah baik ya, meskipun misalnya ya soal kelengkapan berkas masih ada saja yang sebenarnya berkas-berkas sepele tapi lama gitu. Tapi saya kira itu dinamika di partai politik. Untuk masyarakat sendiri, Pak? Untuk masyarakat, saya kira pasti, dan yang paling penting adalah bagaimana update pengetahuannya mengenai pemilu ini ya, bukan sekadar mengikuti kehebohan panas-panasnya misalnya politik di tingkat nasional, tingkat lokal. Tapi juga saya kira update soal informasi mengenai kepemiluan. Kan tiap kali, sering kali baik dari KPU Makassar atau KPU Provinsi, KPU RI mengeluarkan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan baru dengan memantau misalnya pemberitaan yang baru seperti apa. Setidaknya kan update banyak. Jadi upgrade juga pengetahuan mengenai kepemiluan. Dan paling penting tentu saja adalah ikut berpartisipasi saat pemungutan suara di 14 Februari. Baik, berpartisipasi saat pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti, saudara. Terima kasih banyak Pak Gunawan sudah berbagi banyak informasi untuk kami. Sama-sama. Sukses selalu untuk KPU Kota Makassar. Amin. Sehat-sehat selalu ya Pak, bersama itu yang dengan penting, tim. itu yang Betul penting. sekali. Baik, terima kasih juga untuk Anda, saudara, sudah menyaksikan Sapa Sul. Selalu saya Wafik Asih, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.